Segala puji, hormat, dan sembah kami persembahkan kepadamu Bapa, karena kami sungguh merindukan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa dengan firman-Mu kami bisa merubah perilaku hidup kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah, kita membaca kebenaran firman Allah yang saya siapkan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Beginilah bunyi firman Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang berbahagia Reli dan Winda. Kepada adik Reli dan Winda, sebelum kalian berdua mengalami peristiwa pernikahan seperti ini, orang lain sudah lebih dahulu mengalaminya. Dan kalau kita belajar dalam sejarah kehidupan umat manusia, ternyata banyak rumah tangga Kristen itu yang kemudian rumah tangganya terganggu karena paling kurang ada dua faktor. Pertama, itu diakibatkan oleh ketuntutan biologis. Ternyata dalam dunia ini cukup banyak laki-laki dan perempuan yang tidak merasa cukup dengan pasangan yang sudah hidup bersama dengan dia. Cukup banyak. Kita ingat itu, kisah itu dimuat juga di dalam kitab suci. Antara lain kisah hidup dari Daud. Daud itu ternyata ketika melihat pasangan orang lain, dia dirasuki oleh hawa nafsunya yang begitu tinggi. Dan akhirnya dengan berbagai cara dia merebut Batseba dari Uria. Padahal bukan perempuan sedikit. Tetapi memang ketika gejolak biologis itu menghantui satu pribadi, maka dia menjadi buta. Orang bisa menjadi buta, tuli, karena gairah biologis yang kuat yang mendorong hidupnya. Sehingga dia sudah tahu lah itu orang punya kok atau karmana, pokoknya lapisan. Mengerikan saudara. Kita ingat bahwa Sodom dan Gomora itu harus dimurkai oleh Allah dengan api. Salah satu kasus yang terjadi di sana adalah perilaku seks. Itu membahayakan. Itu faktor pertama. Jadi tuntutan biologis yang begitu kuat yang merasuki setiap pribadi, baik itu orang yang belum berumah tangga maupun yang sudah berumah tangga, itu bisa menghadirkan berbagai perilaku penyimpangan seksual di dalam kehidupan bersama. Sehingga kita kenal ada istilah will, ada pill. Entah pil pahit atau apapun namanya. Tapi yang pasti adalah pria idaman lain dan wanita idaman lain. Artinya apa? Artinya sudah ada idaman di rumah yang mendampingi, tapi orang bisa cari sampingan di luar
sehingga namanya will dan bill. Saya percaya roh seperti itu tidak ada di antara kita yang hadir sore ini. Tidak ada toh? Ya, memang harus tidak boleh ada. Ya. Sekarang saya mau mengajak Reni dan Winda perhatikan bacaan kitab suci tadi. Dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Artinya bahwa sebuah perkawinan itu harus dihormati. Memang kita sudah tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang sudah dikukuhkan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Itulah sebabnya setelah nikah mesti harus BS. Karena aturan perundang-undangan kita mengingatkan itu. Itu berarti semua mereka yang melakukan hubungan seksual di luar dari sebuah pernikahan itu adalah persinahan. Dan apa yang dikatakan Alkitab di dalam bacaan kitab suci tadi, para pezinah itu akan dihakimi Allah. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kelima mengatakan bahwa para pezinah itu tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Apalagi kalau mau berusaha untuk juga orang-orang yang telah menikah berusaha untuk saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Apalagi mau saling juga bercerai. Kita ingat bahwa kalian berdua telah dikukuhkan menurut hukum agama, menurut kata undang-undang di gereja. Kamu telah diberkati. Tuhan Yesus mengingatkan itu dalam Injil Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Orang-orang yang menceraikan pasangan hidupnya, dia sesungguhnya sedang melawan Allah. Dan orang-orang yang melawan Allah adalah orang-orang yang telah berdosa kepada Tuhan. Dan orang-orang yang berdosa kepada Tuhan itu diingatkan dalam Keluaran 32 ayat ke-33 bahwa nama mereka dihapuskan di dalam kitab Allah. Sekarang boleh bagaya jalan sana jalan sini, batagai sana batagai sini, tapi menurut Keluaran 30 ayat ke-33 namamu sudah dihapuskan di dalam kitab Allah. Kalau tukang pakaneo sana, pakaneo sini, meninggalkan pasangan hidup. Jadi firman Allah itu begitu tegas mengontrol kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam acara syukur hari ini Reni dan Winda diingatkan, hendaklah kamu berdua penuh hormat terhadap perkawinanmu. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi oleh Allah. Orang-orang yang melakukan perilaku yang demikian adalah orang-orang fasik. Dan orang-orang fasik, kalau kita belajar di dalam Malayaki pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama itu mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku fasik sedang menjadikan dirinya seperti jerami kering dan siap masuk dalam dapur api dan akan terbakar habis sampai akar-akar dan dahan-dahannya pun seluruhnya akan terbakar habis. Itu gambaran tentang ketiadaan masa depan kalau kita tidak memelihara kekudusan hidup kita di dalam
di hadirat Allah pada waktunya. Karena itu ingat baik-baik. Kita di Indonesia ini untuk data untuk tahun 2021 saja, kasus perceraian itu sudah 447.743 kasus perceraian. Bayangkan ratusan ribu orang yang sudah melawan Tuhan. Khususnya kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sudah hampir 14.000 kasus perceraian. Bayangkan, padahal Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kan mayoritas Kristen. Tapi bayangkan, sudah belasan ribu orang Kristen yang bertindak melawan Tuhan. Dan ingat, semua yang melawan Tuhan, orang-orang yang berdosa kepada Allah, itu diingatkan dalam Keluaran 32:33, namamu akan dihapuskan di dalam kitab Allah. Allah tidak main-main dengan kehidupan kita. Dia sudah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Karena itu dia mengingatkan kita untuk memelihara kekudusan hidup. Karena itu kepada Reli dan Linda, baca juga di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Di situ kalau kita baca, diingatkan kepada kita bahwa semua kita yang hidup ini harus jaga kekudusan hidup kita, harus turuti perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa harus hidup kudus? Karena bilangan 16 mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Karena itu kita harus menyembahnya di dalam kekudusan. Bahkan sehubungan dengan perkawinan, kekudusan tempat tidur kita harus kita jaga. Sebab di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, orang-orang yang hidup bersama sebagai suami istri yang memasuki pernikahan itu, mereka sedang dipakai oleh Allah untuk mewujudkan secara nyata hubungan Kristus dengan jemaat. Itu berarti pernikahan itu bukan sekedar urusan manusia, bukan sekedar urusan duniawi, bukan sekedar satu laki-laki dan perempuan hidup bersama, tapi kalian berdua sedang memasuki wilayah Allah, yakni berusaha mewujudkan hubungan Kristus dengan jemaat. Apalagi dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 2 dengan jelas sebuah pernikahan itu terjadi karena memenuhi bagian firman Allah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu berarti pernikahan itu adalah masalah surgawi. Itu bukan semata-mata masalah adat istiadat, bukan semata-mata masalah tuntutan biologis yang menempatkan seseorang memasuki sebuah pernikahan. Tidak. Alkitab sudah katakan bahwa orang-orang yang memasuki itu mereka yang diizinkan Tuhan untuk menggenapi satu bagian firman Allah. Karena itu harus hormati pekerjaan Allah di dalam dirimu. Saya percaya Reli dan Linda pasti mampu mengerjakan ini, sebab di dalam diri kalian berdua Allah sudah menaruh rohnya di dalam diri kamu, sehingga akan setia mengerjakan kebenaran di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu ke depan.